Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resume modul harmonis dan loyal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadhanti Safitri, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung, gelombang 3 Angkatan 7, kelompok 4, tahun 2022. Berikut poin pembahasan pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada modul harmonis. Di dalam modul harmonis, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia, dan yang kedua yaitu mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian modul yang kedua yaitu modul loyal. Dalam modul loyal, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu konsep loyal, yang kedua panduan perilaku loyal, dan yang ketiga yaitu loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai modul harmonis. Keberagaman bangsa dan budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, atau biasa kita kenal sebagai Nusantara, dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan di seluruh Indonesia. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Dengan berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama yang terdapat di Indonesia, Indonesia mempunyai satu semboyan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu, yang bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan atau negara. Keanekaragaman suku bangsa tersebut dapat dipahami disebabkan karena kondisi letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan samudera. Keanekaragaman suku bangsa budaya membawa dampak tentang kehidupan yang meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kesenian, yang kedua ada religi, yang ketiga pengetahuan, yang keempat organisasi sosial, yang kelima sistem ekonomi, yang keenam sistem teknologi, dan yang terakhir yaitu bahasa. Pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan. Di bawah lambang negara kita yaitu burung Garuda tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Nampak jelas bahwa para pendiri bangsa sangat peduli dan penuh kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan perkumpulan bangsa yang berbeda dan hanya rasa persatuan, toleransi, dan rasa saling menghargai yang dapat membuat tegaknya NKRI. Sejarah kekayaan bangsa dan kelamnya masa penjajahan karena terpecah belah telah membuktikan hal tersebut. Namun kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan atau biasa disebut chauvinisme. Tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Nasionalisme sendiri dalam arti sempit yaitu suatu sikap yang meninggikan bangsa sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Berdasarkan pandangan dan pengetahuan mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya, sejarah pergerakan bangsa dan negara, konsep dan teori nasionalisme berbangsa, serta potensi dan tantangannya, maka sebagai ASN harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat. ASN bekerja dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama, dan lain-lain. Selanjutnya, ada potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN. Keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat, juga menjadi sebuah tantangan bahkan ancaman. Karena dengan kebinekaan tersebut, mudah menimbulkan perbedaan pendapat atau lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit, yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa.
Kebinekaan dan keberagaman suku bangsa dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Wujud tantangan ada yang berupa keuntungan dan manfaat, yang antara lain berupa yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan, yang kedua yaitu menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara, yang ketiga memperkaya kebudayaan nasional, yang keempat sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh dunia. Yang kelima yaitu dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung ke Indonesia. Yang keenam yaitu dengan banyaknya wisatawan maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketujuh yaitu sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia. Yang kedelapan sebagai media hiburan yang mendidik. Yang kesembilan yaitu timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Singkatnya, harmoni adalah keterlibatan alam dan prinsip atau hukum alam semesta. Dalam mewujudkan suasana harmoni, seorang ASN harus memiliki etika publik. Menurut Ricoeur tahun 1990 mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian, etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya ada kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Lalu ada etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya, ada panduan perilaku atau kode etik dari perilaku harmonis. Yang pertama yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua yaitu suka menolong orang lain. Dan yang ketiga yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain yang diperhatikan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tersebut. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, yaitu menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Selanjutnya, poin pembahasan yang kedua yaitu modul loyal. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep loyal. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core value ASN berakhlak, yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Makna loyal dan loyalitas. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu.
Sedangkan beberapa ahli mendefinisikan bahwa loyalitas sebagai kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalnya organisasi, yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Perilaku loyal mempunyai 3 panduan perilaku atau kode etik. Di antaranya yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Dan yang terakhir yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan panduan perilaku loyal dari kode etik atau perilaku yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu ada memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, serta setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Beberapa nilai-nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku tersebut diantaranya yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945, serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga yaitu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kemudian, panduan perilaku yang kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Adapun beberapa nilai-nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang kedua ini diantaranya yang pertama yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keempat, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kelima, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang keenam yaitu mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ketujuh yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedelapan yaitu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang kesembilan yaitu mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya, panduan perilaku yang ketiga, yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Sedangkan beberapa kode etik dan kode perilaku ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang tiga ini diantaranya yaitu yang pertama, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang kedua, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sekian penjelasan mengenai modul loyal dan harmonis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.